Jarum jam terus berputar, menit demi menit terus berjalan, sama seperti siput yang ingin pindah rumah. Hari demi hari silih berganti, juga tak kalah tahun di plus 62 sudah ingin masuk dalam lembaran baru. Selamat datang kalender 2025. Jangan hanya menunggu hari Natal loh, tapi kita juga akan menunggu kebanggaan kita akan mempertaruhkan nyawa di pentas Piala Asian Cup se-Asia Tenggara yang akan ditaruhkan di rumput yang sangat hijau. Namun sebelum ke ulasannya, marilah dukung channel ini dengan cara subscribe serta bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik dari Cinta Bola. Keputusan PSSI dan Sintayong menurunkan skuad timnas U22 ke Asian Cup 2024 benar-benar membuat timnas Vietnam tersengat. Hal itu seperti pisau bermata dua bagi timnas Vietnam karena selain dinilai menguntungkan juga menempatkan mereka dalam resiko besar. Keuntungan yang didapat dengan timnas Indonesia menurunkan timnas U22 adalah potensi meraih kemenangan yang cukup besar untuk timnas Vietnam. Sementara itu resiko besar yang harus dihadapi adalah hasil buruk yang bisa membuat harga diri sepak bola timnas Vietnam tenggelam. Sepak bola Vietnam memang sedang terpuruk, khususnya di tahun 2024 usai menelan 3 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia. Karena itu kesempatan berjumpa di fase grup ASEAN Cup 2024 atau dulu bernama Piala AFF ini ingin dimanfaatkan sebagai ajang balas dendam. Vietnam ditempatkan satu grup bersama timnas Indonesia, tepatnya di grup B ASEAN Cup 2024 bersama Laos, Filipina, dan Myanmar. Pertemuan kedua tim pun baru akan terjadi pada 15 Desember mendatang dengan Vietnam sebagai tuan rumah di pertandingan itu. Skuad timnas Indonesia akan berlaga pada ajang Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. STY menurunkan para pemain muda U22 saat menjajal Myanmar di leg pembuka grup B Piala AFF pada 9 Desember 2024 nanti. Di sisi lain, timnas Vietnam sebagai calon lawan timnas Indonesia di grup yang sama juga terus memantau perkembangan para pemain Garuda yang telah melakukan latihan perdana di Bali pekan lalu. Pelatih Sintayong memberikan sebuah nasihat untuk masyarakat tanah air, khususnya kepada para pecinta timnas Indonesia sebelum pasukan merah putih memulai pertandingan pada turnamen akbar se-Asia Tenggara. Perlu menjadi perhatian jika skuad Garuda Muda akan menjalani laga pertama dengan mengunjungi markas Myanmar di 9 Desember mendatang. Kemudian akan dilanjutkan dengan duel menghadapi timnas Laos, Vietnam ditambah timnas Filipina. Berdasarkan laporan, Sintayong meminta agar supporter bisa memberikan dukungan penuh terhadap kiprah anak didikannya. Hal itu dinilai penting agar para pemain mampu memberikan permainan terbaiknya serta meraih hasil yang maksimal. Sebelumnya pelatih asal Korea Selatan ini sudah menyatakan tekadnya untuk meraih hasil maksimal sambil mematangkan tim untuk SEA Games 2025 di Thailand. Pada Piala AFF 2024 ia menurunkan pemain muda U22. AFF adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola di Indonesia di masa depan, kata Sintayong. Pada dasarnya Piala AFF tak masuk dalam agenda FIFA sebab dinilai menjadi salah satu alasan mengapa pelatih Sintayong tak bisa menurunkan pemain terbaiknya.
seperti Justin Hubner sampai Ivar Jenner. Para pemain muda dan bertalenta yang sebenarnya masuk dalam daftar pemanggilan untuk pemusatan latihan, tapi sayangnya hingga saat ini mereka kemungkinan besar tak dapat bergabung lantaran klub yang dibela masih berkompetisi aktif. Keputusan untuk menurunkan timnas U22 juga disebut sebagai langkah strategis untuk meregenerasi para pemain. Sementara nama-nama yang kerap muncer di senior akan difokuskan demi perburuan tiket menuju Piala Dunia. Tak sama dengan timnas Indonesia, negara lawan yang akan dihadapi menurunkan para pemain senior dengan pengalaman lebih banyak. Tentu, supporter diharapkan tak berekspektasi lebih, apalagi memang PSSI juga tak menargetkan juara dalam kompetisi ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia U22 akan membawa pulang trofi di Piala AFF kali ini? Silahkan komentarnya kalau kalian merasa pendukung timnas Indonesia.